kawan, perkenalkan nama aku Fitri Ningsi. Aku dari kelas 2 PEN, PM aku 121020551. Di video kali ini aku akan membahas materi mata kuliah manajemen inovatif dengan materi yang akan disampaikan yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, juga menambah wawasan bagi yang menonton video ini, serta video ini dibuat dengan sasaran mahasiswa dengan mata kuliah pembelajaran yang sama, juga bagi yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang akan saya. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Contohnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kompetensi yang dikembangkan, desain dan pengembangan sistem, serta pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau merupakan kompetensi dasar meliputi 1. Kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan kompetensi meliputi 1. Membuat proposal penelitian yang baik. 2. Membuat laporan penelitian yang baik. 3. Menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Kemudian, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, menyajikan isi pembelajaran dengan media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, pembelajaran, dan menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber pembelajaran ideal tidak tersedia.
Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur dengan baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.